Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Istiqomatul Ulfa, mahasiswi dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi PGMI semester 2. Dalam video kali ini saya akan menjawab UAS pada mata kuliah psikologi umum. Yang pertama mengenai mind map dalam ruang lingkup psikologi umum. Nah, di dalam ruang lingkup psikologi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kognisi, yang kedua emosi, dan yang ketiga konasi. Kognisi adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Macam-macamnya seperti bahasa, perhatian, bernalar, memori, persepsi, dan berpikir. Lalu emosi adalah gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Sedangkan konasi adalah hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Berikutnya nomor soal yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai atensi dan persepsi. Nah, atensi dan persepsi ini yaitu aspek tingkah laku yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Akan banyak dipengaruhi oleh pengamatan dan perhatian yang diberikan oleh setiap individu. Berikutnya, atensi atau perhatian adalah peningkatan aktivitas mental terhadap suatu rangsangan tertentu. Jenis atensi yang pertama berdasarkan intensitas, ada yang intensif dan tidak intensif. Yang kedua berdasarkan cara timbulnya, ada yang secara spontan dan disengaja. Yang ketiga berdasarkan luasnya objek yang diperhatikan. Terbagi menjadi atensi terpencar dan atensi terpusat. Faktor rangsangan untuk atensi ini, yang pertama ada kekuatan rangsangan, kedua daya tarik, perubahan, keteraturan, suara yang tinggi, rangsangan yang berlazim atau terbiasa. Yang terakhir adalah isyarat atau tanda. Dari faktor individunya seperti minat, kondisi fisik, keletihan, motivasi, harapan, karakteristik kepribadian. Nah, usaha guru untuk meningkatkan perhatian siswa yang pertama dengan isyarat, yang kedua gerakan, 3 variasi minat, dan yang terakhir pertanyaan. Kemudian poin yang kedua adalah persepsi. Nah, persepsi atau yang disebut dengan salah satu perilaku kognitif yaitu suatu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera. Nah, proses persepsi ini awalnya diterima oleh indera. Yang kedua, pengiriman informasi ke pusat atau otak, maksudnya ke pusat kesadaran atau otak. Yang ketiga, pemberian tafsiran atau makna terhadap rangsangan yang diterima. Nah, gaya persepsi juga ada 4. Yang pertama, pengamatan visual, kedua auditif, yang ketiga taktil, dan yang keempat adalah kinestetik. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada 3. Yang pertama rangsangan, kedua individu, yang ketiga adalah lingkungan. Kelainan persepsi ada 3. Yang pertama halusinasi, yang kedua ilusi, dan yang ketiga osilasi. Baik, yang ketiga mengenai faktor pembentuk kepribadian. Nah, faktor pembentuk kepribadian ini yang pertama ada faktor pranetal atau faktor sebelum kelahiran. Nah, seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Selama itu beberapa hal dapat mempengaruhi perkembangannya. Yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Yang ketiga adalah faktor geografis. Ini berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial, maupun budaya. Sedangkan untuk tahapan-tahapan dalam proses sosialisasi perkembangan ini, yang pertama ada tahap peniru. Tahap peniru ini
pada usia bayi. Nah, jadi menjadi tahap permulaan di mana seorang bayi menanggapi orang lain sebagai bentuk imitasi atau peniruan. Tahap yang kedua yaitu tahap bermain atau play stage. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah mulai belajar dan mengambil peran orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian ada tahap bermain peran. Seorang anak mulai mengurangi proses peniruan. Mereka secara langsung berani mengeluarkan kemampuan perannya sendiri dengan sadar. Yang ketiga, tahap penerimaan. Maksudnya yang terakhir, tahap penerimaan. Nah, pada tahap ini seorang anak memasuki jenjang yang lebih matang. Mereka mampu menerima peran yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Mungkin sekian jawaban UAS mata kuliah psikologi umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.